ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh salat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai kajian kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Korea Utara juga ya, tapi ya mereka tidak melakukan apa-apa ya, karena mereka tidak ada kepentingannya. Ini harus dari kita sendiri yang membebaskan dan membebaskan Palestina dan mengeluarkan Israel dari tanah suci umat Islam ya, yang sudah berkuasa berapa tahun, dari 1946 ya, tapi sudah menguasai seluruh Israel yang pada tahun 1967 ya, dalam perang 7 hari di mana Israel dikeroyok oleh negara-negara Arab Teluk yang waktu itu masih memerangi Israel ya. Tapi karena lobby-lobby dan sebagainya akhirnya semuanya menyerah ya, bukan berarti menyangkal gitu kan, ya menyerah aja ya, jadi perang lah gitu ya, bukan takut juga ya sebetulnya, bukan maksudnya bukan karena kalah bersenjata, karena menyerah ya, memberikan ya Gaza, dataran tinggi Golan ya, tepi barat ya, West Bank, ada 4 itu yang diserahkan ke Israel dengan sukarela oleh penguasa Arab itu. Nah, bagaimana cara membebaskan Palestina ya? Kita sudah punya contoh, punya role model, punya sejarah yang patut kita tiru ya. Kejadiannya mirip ya. Palestina pernah dikuasai, terutama Masjidil Aqsa ya, dikuasai tentara salib itu tahun 1000 ya, kira-kira tahun 1100 gitu. Itu selama 70 tahun dan itu lebih parah lagi karena itu memang peperangan ya, peperangan yang tidak imbang ya, tidak imbang, sehingga kaum muslimin di Palestina ini dibantai sebanyak 72.000 ya. Ada dokumennya Pak, orang-orang Kristen yang di Palestina itu mengirim surat ke Paus ya, Paus Urbanus II gitu ya, yang menceritakan betapa mayat-mayat itu bergelimpangan ya, jalan-jalan itu becek dengan darah. Ini pembantaian saudara-saudara kita di Palestina pada saat perang salib yang pertama ya. Jadi perang salib itu ada beberapa kali ya, kalau tidak salah 7 kali. Nah, ini perang salib yang pertama, sebetulnya ada sebelumnya itu ada perang salib ya. Jadi orang-orang Kristen mengirim tentara ke sana, tapi yang dikirim itu preman-preman ya, diiming-imingi kamu nanti dapat tanah, dapat harta, dapat wanita cantik-cantik di sana itu pada berangkat, tapi yang berangkat preman, tidak punya perbekalan bela diri atau peperangan. Jadi sebelum nyampe ke Yerusalem ya, akan melewati daerah-daerah kaum muslimin juga ya, sebelum sampai sana sudah habis dibantai ya, karena mereka penjara segala macam, wah sudah dilawan lah gitu ya. Nah, kemudian Paus Urbanus II menyerukan kepada seluruh raja di Eropa ya, untuk bersatu membebaskan Baitul Maqdis dari orang Islam katanya gitu ya. Nah, itulah baru dikirim tentara-tentara terlatih, dan di perang salib ini yang disebut dengan perang salib pertama, kaum muslimin kalah gitu ya. Nah, nanti perang salib kedua setelah ada pahlawan kita Salahuddin Al-Ayyubi, itu tentara salib berhasil diusir dari Baitul Maqdis, dan kemudian datang lagi ketiga, keempat, kelima, berhasil semuanya diusir ya. Nah, ini sejarah sudah mengajarkan tinggal kita mau mengambil atau tidak ya. Apalagi sepertinya kondisi pada waktu itu mirip dengan sekarang. Nah, ini saya mengambil dari buku diantaranya ya, judulnya Hakadha Zahara Jilus Salahuddin ya. Hakadha, beginilah Zahara munculnya ya, Jilus Salahuddin ya. Jil itu generasi, jadi bukan
bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa muncul, ya. Tapi satu generasi, ya. Jadi munculnya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak serta-merta satu orang saja, tapi satu generasi. Nah, bagaimana? Ya, analisis Dr. Majid Irsan Al-Kilani, ya, sehingga kaum muslimin itu bisa mengalahkan, ya. Jadi menurut beliau kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin dalam perang melawan Salib itu merupakan dampak negatif dari kaum muslimin sendiri. Ya, kira-kira kalau sekarang gimana ya? Ya barangkali iya ya, karena kita tidak bersatu. Tentara Salib menyerang kaum muslimin di tengah kondisi umat Islam lemah dan terpecah-pecah. Ya, telah terjadi pepecahan dan perselisihan antar mazhab yang keras. Jadi fanatisme asobiyah itu sangat kuat, ya. Bahkan perbedaan antar mazhab itu sudah kayak antara orang Islam dan orang kafir gitu, ya, saling bunuh-membunuh, ya. Ini kayak musuhnya lah. Ini padahal perbedaan mazhab, ya. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ya. Mazhab-mazhab yang berkembang pada waktu itu saling bermusuhan, ya. Kalau ada seorang berhubungan dengan mazhab lain itu dikucilkan sampai seperti itu, Pak. Dan mereka tidak melangsungkan pernikahan antar mazhab. Sekarang kan dulu mazhabnya apa, ya? Bukan karena fanatisme, ya. Karena nggak tahu misalnya mazhabnya apa, ya. Jadi demikian beratnya tantangan karena perpecahan di kalangan umat Islam karena mazhab ini. Nah, di sisi lain, ya, kemewahan dan budaya Indonesia itu tidak sekedar bermewah-mewahan. Nah, bermewah-mewahan yang levelnya paling tinggi itu namanya Indonesia, ya. Kayak melakukan sesuatu yang, ya, barangkali kita bisa melihat, ya, beberapa artis-artis kita, gitu, ya, beli-beli mobil yang ini gue beli deh, ya, padahal dia nggak terlalu perlu, ya, demi konten aja. Nah, orang-orang kaya pada waktu itu, ya, benar-benar hedon, ya, hedonis, ya, sehingga jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin itu lebar sekali, ya. Nah, ini ada timbul krisis ekonomi, moral, sosial, politik, ya, mungkin nggak tahu sekarang seperti itu kan. Cara ekonomi, ya, pedagang sebenarnya menarikkan harga barang terutama saat kelangkaan bahan pokok, ya. Ada penulis, ya, Ibnu Tagri Al-Badri meriwayatkan kekacauan ini terjadi pada tahun 428, ya, kira-kira tahun 900-an atau tahun 1000 lah, ya, tahun 1000, tapi di bawah 1100 Pak, antara 1000 sampai 1100 ini. Ini misalnya, ya, contoh seorang penduduk Kairo menjual rumahnya dengan harga 20 karung tepung terigu, ya, misalnya beras, ya, Pak. Makanannya mereka roti. Jadi 20 karung terigu, ya, dijual, ya, untuk dibeli untuk ditukar dengan satu rumah, ya kan? Coba cucuk kayak itu kan. Padahal rumah ini dibeli dengan harga 900 dinar. Kalau sekarang 1 dinar ini 4,2 juta, ya. Berapa itu? Ya. Nah, ini ada dihargai 20 karung terigu karena mahalnya harga terigu tersebut, kan orang harus makan. Terus harga telur sebutir 1 dinar itu tadi, ya, 4.200.000. Ya, sekarung gandum senilai 100 dinar. Jadi ini melambung tinggi. Padahal mata uangnya sudah dinar, ya. Kalau seperti kita mata uangnya rupiah yang bersandar pada emas dan sekarang sudah nggak ada, ya. Itu wajar saja, ya. Padahal ini mata uangnya sudah emas. Ya, emas itu kan nilainya relatif lebih stabil, ya. Tahun 449 harga kembali meningkat, buah delima, jamu, mentimun, sayuran dihargai 1 dinar, ya. Coba kita beli di fresh market aja sampai berapa juta gitu. Kita belanja sayur gitu, ya, di toko buah yang paling mahal gitu, toko buah segar gitu, ya, atau ya, fresh market itu nama ini, ya, nama toko, ya. Yang farmer itu Soleh farmer, ya. Itu kira-kira sampai 1 juta gitu. Nah, ini 4.200.000, ya. Tahun 511 harga makin tinggi sampai sekarung gandum dihargai 300 dinar. Yang tadinya tadi, Pak, 100 dinar naik terus sampai 300 dinar.
1 karung gandum. Nah, ini betapa menyedihkannya ya kondisi pada waktu di Mesir ya. Mesir ini berbatasan langsung dengan Palestina. Penduduk Mesir banyak eksodus karena pacaklik. Ya, yang tinggal banyak yang mati kelaparan. Ya, maksudnya eksodus ini keluar dari Mesir. Ya. Yang di Mesir sendiri banyak mati kelaparan sampai ada yang makan daging manusia dan binatang haram, ya, babi anjing dimakan. Ya karena kesulitan. Ya, anjing dijual 4 dinar. Ini bukan untuk dipelihara, untuk dimakan. Ya, kucing dijual 3 dinar. Banyak penculikan wanita-wanita di ganggang, ya, di ganggang kota itu dengan jala yang dari kan jalannya itu gangnya kecil ya, rumahnya pada 2 lantai itu. Di atas itu ditebar jala, dia nggak bisa lari, kemudian diculik. Untuk dia apa? Dibunuh dan dagingnya dimakan. Ya. Nah ini pada waktu itu benar-benar kacau ya. Kemudian ada wabah kayak COVID kemarin ya, kolera yang terjadi di Mosul, Irak, sehingga 30.000 orang dinyatakan mati, bahkan pernah 400 jenazah disolatkan sekaligus. Ya ini dalam kitab Nujum Al-Zahirah. Nah sementara pejabat-pejabatnya itu hedonisme tadi. Ya. Ada seorang menteri, ya menteri aja nih Pak, ya menteri apa entah gitu ya. Di kita juga banyak menteri itu banyak kaya-kaya. Ini namanya Badrul Jamali, ya menteri ini meninggal tahun 515. Ibnu Khalikan, seorang sejarah Muslim, mencatat kekayaan yang ditinggalkan, yang dia tinggalkan 600 juta keping emas. Masya Allah, ini apa namanya? Kalau dikalikan 1 dinar itu berapa tadi Pak? 4,2 juta ya, berapa triliun itu harta kekayaannya, triliun ini Pak ya pada waktu itu ya. Belum selesai nih, 250 peti emas, maaf 250 peti uang perak atau dirham ya. Dirham ini lebih rendah lagi, berapa itu berapa juta juga di bawah dinar. Emas Irak batangan sebanyak 30 kendaraan ya, bukan 30 batang Pak. Kita punya 1 batang udah kaya. Ini 30 kendaraan yang menyimpan emas batangan. Sebuah guci emas berisi permata ya. Jadi orang dulu kan kalau kita lihat film-film Alibaba atau apa itu ya, itu ada gentong atau guci itu diisi permata segala macam di situ. Seharga 12.000 dinar, 10 batang gantungan dengan berat tiap gantungan 100 mil iskol. Iskol itu kan untuk emas juga. Ya, tersebut di 10 ruangan yang berarti ada 10 gantungan pada setiap ruangan, dan pada tiang gantungan terlekat kain dengan pengait yang terbuat dari emas. Kain tersebut berupa beraneka warna dan dipakai sesuka hatinya. Selain itu ada 600 peti berisi kain dan sulaman tanis dari dan dimnya. Ini termasuk kayak kita Pak dulu orang Jawa ya Pak ya. Bukti kekayaan seseorang itu kan bukan iPhone, bukan apa, tapi kain, ya kain yang harganya mahal, gak dipakai Pak, tidak disimpan. Nah mereka pada waktu itu juga seperti itu. Ya. Nah Badrul Jamal ini juga meninggalkan kuda, budak, keledai, kendaraan, parfum, perhiasan dan aksesoris yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah. Saking banyaknya, saking kita nggak tahu. Ya, sedangkan sapi, kerbau dan kambing benar-benar tidak mungkin dihitung oleh manusia. Jika diperkirakan harga susu binatang ternak yang diperah saja ya, bukan harga ini ya, bukan harga kambingnya ya, susu yang diperah saja bisa mencapai 30.000 dinar. Di antara sekian banyak warisannya masih ada 2 peti besar berisi kain bersulam emas dengan gambar dayang dan wanita cantik yang diperkalikan Wafayatul A'yan. Nah sementara di tempat lain ya, ada Gubernur Abu Nasr Ahmad bin Marwan Al-Kurdi ya, di daerah wilayah Irak ya, di wilayah Bakar dan Mayarfin. Ini saya cari di Google nggak ketemu nih ya. Yang meninggal tahun 453 katanya nih ya, kata Ibnu Katsir di Bidayatul Al-Bidayah wa Nihayah, ini panjang juga itunya, bukunya banyak berjilid-jilid. Dia memiliki 500 syariah ya, itu budak yang bekas pertawanan perang serta pelayan-pelayan mereka dan 500 pembantu. Dia juga memiliki banyak wanita penghibur dengan harta setiap penyanyi sekitar 5.000 dinar ya.
artinya mereka itu ya. Setiap mengadakan acara hiburan biasanya dilengkapi dengan alat-alat dan aneka perkakas yang bisa mencapai 200.000 dinar. Jadi kalau sekarang konser begitu ya, kalau konser musik ya. Tapi ini bukan konser musik Pak, konser musik kan dilihat banyak orang, ini untuk mereka sendiri aja. Sebagai salah satu gambaran kemewahan pada waktu itu, orang kaya pada musim panas ya seperti sekarang ya, menyuruh orang untuk mengambil balok dari puncak Gunung Lebanon. Jadi di sana itu kan daerah Timur Tengah panas Pak ya. Ya nggak ada salju ya, tapi di beberapa tempat di Lebanon ya itu ada gunung yang di puncaknya itu ada salju. Nah, itu mereka nyuruh orang ya, untuk ngambil es dari puncak gunung itu, dibungkus dengan kain ya, kemudian dibawa untuk ditaruh di rumah agar rumahnya itu dingin ya kan belum ada AC waktu ya. Jadi ini benar-benar kemewahan yang di luar nalar kita lah gitu ya. Nah jadi selain itu sudah jelas ya, mereka tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin yang dibantai di Palestina ya. Jadi di satu sisi umat Islam di Palestina dibantai, dibunuh seperti itu, dikuasai oleh kaum salib ya. Di belahan lain itu mereka bermewah-mewah ya, ada yang bermewah, ada ya tadi ya, krisis ekonomi. Dan usaha ini sudah banyak dilakukan ya, termasuk penyair dan orator berusaha membangkitkan semangat kaum muslimin namun tetap tidak membuahkan hasil. Ya, Ibnu Tadri mengomentari hasil usaha mereka dan mengatakan akhirnya Qadhi Abu As'ad ya, jadi yang dia datang ke suatu kaum untuk berorasi ya, membangkitkan semangat untuk membebaskan Palestina, bersyair. Kalau dulu ini kayak syair ya, kalau sekarang kan ada bencana alam, orang konser musik gitu ya. Nah kalau mereka bersyair agar bersemangat untuk berperang ya, tapi kemudian pulang kembali tanpa bantuan sedikit pun. Ya, salah seorang delegasi yang pernah membawa karung, kalau nggak salah pernah saya ceritakan di sini juga, pernah membawa karung besar yang berisi tumpukan tulang belulang manusia, ya, rambut wanita dan anak-anak, lalu menggelarnya di depan para penguasa. Ya, jadi ini di depan Khalifah di Abbasiyah ya, di Baghdad ya. Jadi dia datang membawa karung, digelar di depan para penguasa itu. Ya, ironinya Khalifah justru berkata pada menterinya, biarkan aku sibuk dengan urusan yang lebih penting. Ya. Merpatiku si Balok sudah 3 hari menghilang dan aku belum melihatnya ya. Jadi maksudnya Khalifah ini mempunyai seorang burung merpati yang memiliki bintik-bintik indah, dan pada burungnya ini termasuk merpati yang nilainya tinggi kalau ada ciri-ciri bintik-bintik pada burungnya itu ya. Burung tersebut sangat terlatih untuk aduan dan menyerang merpati lainnya. Seperti kita kan ada itu UUD itu ya, kalau burung merpati dilombakan ya. Di situ permainan yang populer pada waktu itu, termasuk Khalifah juga sangat menyukai ya. Nah jadi dikasih tahu, ini loh saudara-saudara kita dibantai, ini tulang-tulangnya, ini rambutnya, ini tubuh pecahan-pecahan tubuhnya itu yang digelar ya, sampai dia merasa jijik gitu, bawa-bawanya itu. Nah demikianlah ketidakpedulian umat dan pemerintahan pada waktu itu. Namun Allah mengirimkan bantuan ya, pada tahun 1187, ini berarti ya sudah puluhan tahun ya, umat Islam bangkit merebut kembali Baitul Maqdis di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Kebangkitan dan kemenangan tersebut tentu tidak muncul dengan sendirinya tanpa adanya upaya keras dari kalangan umat Islam. Kesadaran tumbuh setelah mereka mulai melakukan gerakan pembaruan dan Islam ya. Tentara salib dapat dikalahkan ya dalam pertemuan yang dahsyat ya. Ini pertemuan ini terkenal ya, di Hittin ya, satu daerah yang di dekat Palestina pada tahun 1187. Benteng Al-Kar yang kondang dengan kekokohannya berhasil direbut tentara Islam ya. Jadi berhari-hari kalau tidak salah hampir 3 bulan ya dikepung ya benteng Al-Kar, yang katanya tidak bisa tergoyahkan ya. Seperti orang mungkin mengira sekarang Israel Amerika nggak bisa dikalahkan ya.
ya. Tapi tentara Salahuddin Al-Ayyubi ya, menyerang, mengepung ya, sampai kemudian bisa merebutnya. Bahkan lebih dari 110.000 tentara salib binasa dan perwira-perwiranya ditawan. Ya, dan kemudian tanggal 2 Oktober 1187 atau 27 Rajab, ini pas Isra Mi'raj ini ada peristiwa penting juga, yaitu dibebaskannya Palestina oleh ya Panglima atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan di sana tak satu pun orang Kristen yang dibunuh dan tidak ada penjarahan. Ya, luar biasa. Ini berbeda dengan 72 tahun sebelumnya, ya 70 tahun sebelumnya orang-orang salib merebut Baitul Maqdis dari umat Islam, ya, di mana di situ banjir darah. Tapi ketika umat Islam ya menguasai kembali, tidak ada satupun ya yang dibunuh dan tidak dijarah ya orang harta-harta milik orang Kristen pada waktu itu. Ya. Tebusan dengan sengaja ditetapkan sangat rendah agar orang miskin Kristen dapat dibebaskan oleh pemimpinnya. Setelah menguasai Yerusalem atau Palestina Baitul Maqdis, Salahuddin melakukan pembersihan tempat-tempat suci dari pencemaran dan yang telah berlangsung lama. Ya, Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah Mi'raj ya, Isra Mi'raj, telah menjadi markas besar bagi Satria Kuil, dan mereka telah membuat asrama-asrama di sekeliling dan di sebelah masjid, jadi sudah dikuasai itu ya. Kemudian mereka menjadikan masjidnya itu sebagai gudang dan toilet ya. Jadi benar-benar penghinaan ya. Selama berpuluh-puluh tahun itu masjid Baitul Maqdis yang di Palestina itu dijadikan toilet oleh orang-orang tentara salib ya. Salib emas yang berada di dalam kubah diturunkan oleh tentara salib ya. Masjidil Aqsa penuh dengan gambar-gambar berhala dibersihkan ya, menggunakan air mawar. Benar-benar kita bisa membayangkan ya, selama puluhan tahun itu digunakan buat apa itu ya, masjid itu. Dan untuk pertama kalinya azan berkumandang di menara tersebut setelah hampir 100 tahun dilarang ya. Seperti kemarin ada larangan orang Islam masuk ke Masjidil Aqsa. Pada hari Jumat 9 Oktober kaum muslimin melakukan sholat Jumat pertama di Masjidil Aqsa ya, ini bisa dilihat di bukunya Karen Armstrong. Nah, ini kita harus tahu kunci kemenangannya Salahuddin Al-Ayyubi itu apa sih? Apakah beliau ini gagah berani, tentaranya kuat dan sebagainya? Mari kita analisis ya. Ini analisis dari Dr. Majid Isa Irsan Al-Khilani. Keberhasilan kaum muslimin merebut Yerusalem tidak serta-merta muncul panglima bernama Salahuddin Al-Ayyubi, tapi melalui suatu rangkaian perjalanan panjang, bahkan melibatkan satu generasi. Ya, sepertinya kalau melihat ya, apalagi dari negara-negara Arab ya, itu sepertinya perlu 1 atau 2 generasi ya, kalau kita mau membebaskan Palestina itu. Perlu 1 generasi untuk memulihkan kondisi di mana generasi yang sudah bergelimang dengan kemewahan itu harus dihilangkan ya. Mereka sudah terjangkit penyakit al-wahn ya, hubud dunia wa karahiyatul maut ya, cinta dunia dan takut mati. Siapapun yang cinta dunia dan takut mati ya, pasti tidak ada ruh jihad di dalam dirinya ya. Coba ditanyakan mungkin ke kita juga ya, apakah kita punya penyakit al-wahn ya, kalau punya, nggak punya kita itu termasuk tadi ya, ustadz yang nyala-nyalain hamas itu saya kira sudah kena penyakit wahn dia. Maka penyakit inilah yang pertama kali harus dihilangkan ya. Ini contoh pada waktu itu mereka membebaskan Palestina, barangkali bisa kita contoh di zaman sekarang. Nah, siapa yang berjasa untuk membebaskan ya, untuk membuat satu generasi ini? Menurut Dr. Majid Irsan Al-Khilani ada 2 ya. Pertama, ulama bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Ghazali ya. Imam Ghazali tidak ikut berperang ya, seperti Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah berperang melawan tentara Hulagu pada waktu itu ya, tahun 1200-an. Tapi beliau jasanya tidak kalah besar ya. Beliau adalah ulama yang berperan dalam proses pembaruan Islam tersebut melalui madrasah yang dibinanya. Beliau mulai mendiagnosa penyakit-penyakit masyarakat Islam pada masanya, yaitu mulai rusaknya misi ulama ya. Banyak ulama-ulama bisa dibayar, ulama-ulama keluar masuk istana, ulama-ulama mengeluarkan fatwa berdasarkan bayaran ya.
tersebarnya formalitas keagamaan di kalangan masyarakat, ulama yang jauh dari isu-isu krusial dan sibuk dengan isu-isu kecil, ya, munculnya fanatisme mazhab dan sirnanya nilai ilmu, ya, pecahnya persatuan umat dan munculnya komunitas mazhab, ya, tersebarnya praktek keagamaan yang gagal dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin yang pernah kita bahas bersama Ustaz Sirajuddin, ya, itu kitab pertama itu kitabul ilm, ya, kitab ilmu, ya. Karena apa? Rusak pada waktu itu, Pak, ya. Orang belajar itu jabatan yang gajinya gede pada waktu di pemerintah itu qadhi, ya, kemarin sudah disampaikan juga, qadhi itu gajinya gede. Jadi orang berusaha untuk belajar fikih, belajar agama, ya, bukan untuk mencari, ya, keridhaan Allah, ya, tapi supaya dia lulus nanti dia akan jadi qadhi, gajinya gede. Ya, nah, nanti orang-orang yang semacam ini, ya, misi keulamaannya rusak, ya. Maka mulai beliau melakukan perbaikan, ya, mulai dari golongan ulama, golongan ahli ibadah, kaum sufi, dan orang-orang kaya. Ini jadi ada buku-bukunya yang mengkritik, ya, kalangan-kalangan yang seperti itu. Ada buku Al-Mungkin Minal Dhalal, itu bagus, ya, biografinya Imam Ghazali yang bercerita tentang golongan-golongan yang waktu itu merusaknya. Dan saya lihat di sini juga mirip, ya, di zaman sekarang, ya. Di zaman sekarang itu golongan-golongan itu masih ada. Beliau melakukan kritik, mengecam kepedulian mereka, ya. Beberapa tindakan Imam Ghazali dicatat oleh Al-Gilani, Irsan Majid Al-Gilani, adalah berusaha memproduksi generasi baru, ya, generasi ulama dan murabi atau pendidik. Beliau melahirkan sistem baru dalam pendidikan dan pengajaran, menghidupkan misi amar ma'ruf nahi munkar, ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu bab, ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi bukan tentang hati semua, ya. Ada amar ma'ruf nahi munkar, ya. Mengkritik pengusaha zalim, ya, mengirim surat-surat itu Imam Ghazali kepada penguasa-penguasa, memberantas materialisme dan praktek-praktek keagamaan negatif, dan meluruskan persepsi umum tentang dunia dan akhirat, menyeru pada keadilan sosial dan memberantas aliran-aliran pemikiran sesat, ya, termasuk Syiah, gitu. Di sana Imam Salahuddin Al-Ayyubi pertama kali menyerang dinasti Fatimiyah dulu, ya, sebelum menyerang tentara Salib, menyerang dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah, ya, karena ini lebih banyak mengganggu daripada membantu. Terus negara-negara kecil itu ditaklukkan dulu, ya, karena itu yang membuat pecah belah. Kemudian selain Imam Ghazali, ulama yang dianggap mempunyai peranan penting, nah, ini yang ada dua dari siapa selain Imam Ghazali adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yang di kita sekarang dikenal sebagai, ya, tarekat, ya. Padahal beliau ini melalui madrasah-madrasahnya pada waktu itu memperbaiki akidah umat, ya, meluruskan niat hati yang pada waktu itu, ya, cinta dunia, hubung dunia itu demikian keras, makanya hatinya ditaklukkan dulu, ya. Al-Jilani melakukan menurut Irsyad Majid Al-Gilani ini, ya, Abdul Qadir Jailani melakukan pembaruan dan islah sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali, ya, yaitu memberikan tujuan hidup umat mencari ridha Allah, ya. Jadi hatinya dulu itu yang diberesin, ya. Jadi madrasah pencucian jiwa atau tazkiyatun nafas sangat berperan dalam menyembuhkan penyakit umat pada waktu itu. Umat termasuk ulama, penguasa, dan orang kaya diarahkan hidupnya untuk tujuan ukhrawi. Kita bisa membaca karya Al-Ghazali, ya, yang tadi, ya, bahwa kitab Ihya itu banyak menceritakan bahwa apa yang kita lakukan, ya, itu tujuannya akhirat, ya. Jadi bahkan ada ibadah, ya, termasuk keyakinan seorang muslim yang bisa bernilai dunia yang tadi itu, ya, tujuannya untuk uang, maka diarahkan untuk tujuannya akhirat, ya. Maka adanya penyakit hati disembuhkan terlebih dahulu dan diperbaiki. Yang dari sinilah melahir satu generasi yang sudah disucikan hatinya dan akhirnya mereka membebaskan Yerusalem, ya. Nah, kita lihat kondisi sekarang, Bapak sekalian, ya. Kondisi umat Islam khususnya saat ini tidak jauh beda dengan kaum muslimin pada waktu itu, ya. Sama marahnya maksudnya, gitu, ya. Potensi dan posisi umat itu sebetulnya kuat, ya. Apalagi sumber daya seperti minyak bumi, negara-negara muslim ini semua sumber daya itu ada di negara-negara Islam, ya. Negara-negara telur ini kaya raya, kalau kita lihat, ya, Uni Emirat Arab, ya, Dubai, Abu Dhabi,
Qatar, Oman itu negara-negara yang kaya ya, mudah sebetulnya bagi mereka untuk membiayai dan memenangkan peperangan. Tapi kita lihat selama ini mereka justru berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi, megah ya, mewah. Jadi gedung-gedung bertingkat Burj Khalifah gitu ya, gedung tertinggi di dunia ya, di negara-negara Arab itu. Kemewahan dan hedonisme di negara Arab dipertontonkan, bahkan dipromosikan untuk menghadirkan orang-orang Barat ya. Jadi kalau kita ke mall di Dubai Pak, itu memang ada orang-orang Islam, orang-orang Arab, tapi lebih banyak orang bule. Kita pernah kesana itu ada yang pakai celana pendek itu udah kayak celana dalam gitu, terus seliweran di mall. Nggak usah ditanya. Ya, ada teman saya non Muslim gitu ya, waktu itu pergi ke sana. Oh, ini kayak surga dan neraka gitu. Ada wanita yang pakai jubah panjang, ya, lewat perseliweran juga. Tapi ada perempuan yang tadi perempuan ada ya, pakai celana pendek. Kita bisa melihat betapa kayanya orang Arab sekarang ini melalui media-media dia, pelihara singa, ya, ada harimau di rumah itu. Kita pelihara kucing, mereka singa, Pak. Mungkin saja mereka sudah membantu, ya Allah, kita nggak tahu ya. Tapi kalaupun sudah membantu itu kurang cukup ya, masih dibantu, masih hancur seperti itu ya. Jadi masih jauh dari yang dibutuhkan. Ya. Jadi kita sekarang butuh ya, orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya yang mewakafkan diri dan hartanya untuk membebaskan Palestina. Alhamdulillah kita yang kemarin ada apa itu Pak di situ Pak? Belum ada Pak ya? Kemarin kita ngomong kalau ada kotak khusus mengenai Palestina ini, oh ya, alhamdulillah ada. Kemarin diumumkan, ini belum ada kotaknya. Mereka tidak berpikir lagi berapa banyak yang diinfakkan, pokoknya untuk keperluan akhirat. Kualitas manusia seperti ini bisa dicapai orang Islam sekarang melalui pembersihan jiwa. Ya. Jadi kita seseorang itu bisa melakukan seperti sahabat Nabi itu jika sudah terlepas dari penyakit al-wahan. Jadi penyakit inilah yang harus ya dihilangkan dari tubuh umat Islam ya. Dan kalau itu sudah hilang mudah lah ya. Orang Yahudi itu cuma 6 juta jiwa ya, cuma ya 6 juta jiwa itu kan ya sama penduduk Jakarta dan sekitarnya aja lah ya. Nah itu langkah ini sebelum menjalankan sesuatu, marilah kita mencontoh langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu ya. Mari kita jalankan ya, pembersihan hati bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini tujuannya itu akhirat ya. Apalagi yang kita kumpulkan ini ya untuk makan, untuk keperluan sehari-hari itu cukup Pak ya. Untuk apa lagi sebetulnya ya kalau bukan untuk akhirat. Jadi itulah mengapa Nabi memandang ya jihadun nafs ya, atau mengelola diri ya, jiwa itu disebut dengan jihadul akbar ya, lebih besar daripada jihad fisik ya. Tidak menyepelekan ya, tapi sebelum kita jihad fisik itu jihad nafsunya itu harus kita kendalikan ya. Bagaimana kita akan melakukan jihad fisik jika orang itu masih ada penyakit cinta dunia dan takut mati ya. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kemenangan pada hambanya di Palestina, dan pertolongan dan kemenangan, yang penting kemenangan ini bagi negara di Palestina dan negara sekitarnya untuk berjihad di jalan Allah ya, baik melawan hawa nafsu maupun melawan jihad dengan harta dan jihad dengan fisik. Amin. Amin atau amin. Amin. Baik Pak, karena waktunya ternyata sudah selesai, nggak cukup waktu ya untuk membahas ini. Sekali lagi, kalau kita hanya bisa berdoa, saya berdoa ada uang sedikit masukkan ya di depan ini ya Pak ya, yang ada itunya khusus untuk Palestina itu ya. Betul Pak. Nah, jangan keliru sama yang di tengah itu untuk PAUD kita ya, ini yang ada di situ khusus nanti kita akan serahkan ke Palestina melalui lembaga-lembaga yang ada ya. Semoga Allah memberikan keteguhan buat kita ya, dan memberikan suatu perasaan sehati ya dengan saudara-saudara kita di sana ya. Kalaupun tidak bisa membantu, janganlah mencela ya. Rakyat ini butuh ya seorang pahlawan ya. Ketika ada pahlawan yang naik ya, seperti yang
Hamas sekarang ini, ya itu jangan disalah-salahkan gitu ya. Ini kayak begini Pak, ini peristiwanya ini kayak serangan 1 Maret ya Pak ya, 1 Maret di Jogja ya. Kenapa sih ada serangan Maret kemudian habis itu pejuang kita pergi lagi gitu ya, untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada ya. Apa orang-orang itu gara-gara TNI melakukan serangan 1 Maret di Jogja nih, jadi Belanda menyerang kita, membom kita, kira-kira ada nggak pada waktu orang Indonesia yang mengatakan kayak gitu? Ada itu pengkhianat bangsa. Nah, zaman sekarang ada gara-gara Hamas nih, jadi orang Palestina dibom. Ya, itu peristiwanya seperti Indonesia dijajah ya. Ini Hamas menyerang 1 kali, ini Israel itu sudah menyerang 50 tahun yang lalu setiap hari. Ya. Sama itu tahun 1 Maret 1949 ya, TNI kita menyerang Jogja itu markas Belanda. Itu Belanda sudah menyerang dari tahun 1700 ya, 1600, sudah 350 tahun mereka membantai umat Islam. Nah kok kemudian ada 1 hari umat Islam ya menyerang Belanda, ada yang mengatakan ya, oh orang ada enggak gitu kan, mungkin ada ya, mungkin ada yang merasa gara-gara TNI ini ya, dulu namanya ada TNI belum ya, gara-gara TNI ini jadi Belanda membom kita ya. Nah dan kalau tidak ada itu maka dunia tidak tahu bahwa Indonesia ini sudah berdiri, sudah merdeka ya. Mereka tahunya bahwa oh ini koloninya Belanda ya. Nah, sama dengan Palestina ya, dunia tahu ya, bahkan sekarang itu seluruh dunia demo protes mendukung ya Palestina ya. Di Inggris, di Indonesia ini belum ya, ada saya lihat ada Jakarta sedikit aja ya. Di kota-kota seluruh dunia itu ya ribuan jutaan orang yang demo ya. Moga-moga ini awal dari kemenangan bangsa Palestina dan kehancuran bangsa Israel dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.